Tragedi lift pengangkut orang terjun bebas di pembangunan gedung 5 lantai rumah sakit, RSPKU Muhammadiyah Blora, mengakibatkan 3 pekerja tewas. Adapun insiden kecelakaan kerja di RSPKU Muhammadiyah Blora tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025, pagi. Selain 3 pekerja tewas, 10 pekerja lainnya mengalami luka-luka. Belasan pekerja itu terjatuh dari lift di proyek tersebut saat hendak naik ke bangunan atas. Lantas siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa maut ini? Kasat Reskrim Polres Blora, AKP Selamet, mengatakan masih melakukan penyelidikan terkait pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Sementara informasinya itu adalah pekerjaan dari internal rumah sakit, jadi dibentuk panitia pembangunan pengembangan rumah sakit itu. Nanti untuk secara detail, kami akan mengundang pengelola atau yang bertanggung jawab atas pembangunan rumah sakit PKU Muhammadiyah tersebut, katanya. Lebih lanjut, pihaknya saat ini masih terus melakukan klarifikasi ke beberapa saksi dan pekerja. Sampai sekarang kami masih melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang pekerja sebagai saksi yang mengetahui langsung kejadian dan juga mandor yang ada di lapangan. Sementara yang sudah kita mintai klarifikasi sebanyak 5 orang, terangnya. Pihaknya belum bisa memastikan apakah kejadian tersebut murni kecelakaan kerja atau ada unsur kelalaian. Sementara kami masih melakukan penyelidikan dan klarifikasi apakah itu murni dari kelalaian atau murni kecelakaan, paparnya. Sementara itu, Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, mengatakan penyebab utama kecelakaan kerja tersebut karena adanya tali yang putus pada krane tersebut. Setelah dilakukan olah TKP oleh Polres Blora, penyebab terjadinya laka kerja terkait karena putusnya tali sling. Tali sling itu digunakan untuk mengangkut kotak terbuat dari besi, yang memuat 13 orang, dengan menggunakan alat penggerak listrik. Pada saat di ketinggian kurang lebih 12 meter, tali sling putus dan tempat atau kotak yang memuat 13 orang tersebut terjun bebas ke bawah, kata AKBP Wawan, saat dikonfirmasi Tribun Jateng. Lebih lanjut, AKBP Wawan menyampaikan akibat peristiwa ini 3 korban dinyatakan meninggal dunia. 3 meninggal dunia, 10 luka-luka saat ini dirawat di RSPKU Muhammadiyah Blora. Korban semuanya warga Kabupaten Blora, terangnya. Adapun, untuk terkait ada kesalahan manusia atau tidak, saat ini secara teknis, menurut AKBP Wawan, pihak kepolisian masih dalam proses penyelidikan. Ini masih kita dalami dan kita lakukan penyelidikan, ujarnya. Terkait penyelidikan, menurutnya saat ini Satreskrim telah melakukan penyelidikan antara lain melakukan olah TKP, mendata saksi-saksi, mengidentifikasi korban yang meninggal dunia dan yang luka-luka, mengumpulkan barang bukti. Sekarang sedang dilakukan klarifikasi kepada mandor atau pengawas lapangan proyek, operator mesin, para pekerja lain yang ada di TKP, di kantor Satreskrim Polres Blora, paparnya. Sementara itu, Majelis Pembina Kesejahteraan Umat, MPKU, Muhammadiyah, Sugiyanto, buka suara terkait peristiwa kecelakaan kerja proyek pembangunan gedung RSPKU Muhammadiyah Blora, Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025, pagi. Sugiyanto menjelaskan kapasitas krane yakni 2 ton, namun saat kejadian dimuat 13 orang. Gedung RSPKU Muhammadiyah yang sedang dibangun itu setinggi 5 lantai. Tadi pagi saya dapat informasi dari rumah, informasinya ada krane yang jatuh, jadi yang terakhir maksimal krane itu 2 ton ya. Dan pagi-pagi diisi 13 pekerja yang sudah menyiapkan safety dan sebagainya, sesuai dengan prosedur, jelasnya. Akibat peristiwa tersebut, korban langsung dilarikan ke RSPKU Muhammadiyah untuk perawatan. Mereka sudah memakai safety sebelum naik. Kami juga sudah melakukan perawatan kepada para korban. Mohon maaf atas musibah ini, ujarnya. Para pekerja yang luka-luka saat ini masih ada di RSPKU Muhammadiyah Blora. Diberitakan sebelumnya, belasan pekerja terlibat kecelakaan kerja di proyek pembangunan gedung rumah sakit, RSPKU Muhammadiyah Blora, Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025, pagi. Mereka terjatuh dari tower krane di proyek tersebut saat hendak naik ke bangunan atas. Salah seorang tukang parkir RSPKU Muhammadiyah Blora, Susilo, menyampaikan detik-detik kecelakaan kerja itu terjadi. Kejadian itu sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya kan tukang parkir ngurusi sepeda motor jadi tahu sendiri. Begitu para pekerja naik, krane, itu kan saya lihat, mereka mau bekerja, katanya. Lebih lanjut,
Susilo memperkirakan total ada sekira 13 orang yang menjadi korban kecelakaan. Yang di dalam trane itu ketinggalan, kayaknya 13 orang. Ada yang bawa helm, ada yang tidak, jelasnya. Menurut Susilo, ada 3 orang yang meninggal, dan lainnya mengalami luka-luka. 3 orang yang meninggal, ujarnya. Sementara itu, pengawas proyek, Udin, belum bisa dimintai keterangan saat ditanya terkait kronologi kecelakaan kerja itu. Saya tak komunikasi dengan Polsek dulu ya, katanya sembari meninggalkan awak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025, kami dari jajaran Satreskrim Polres Blora menerima laporan dari salah satu mandor proyek pengembangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang terletak di Jalan Raya Blora Cepu, Kabupaten Blora. Adanya kecelakaan kerja. Setelah menerima laporan, kami dari Satreskrim Polres Blora gabungan dengan rekan Polsek Jepon bersama tim Inafis Polres Blora melakukan olah TKP. Pada saat mendatangi TKP, untuk para korban sudah dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Hasil informasi dari dokter jaga yang diduga sebagai korbannya sebanyak 13 orang, 3 meninggal dunia dan 10 orang luka-luka. Dan yang luka-luka saat sekarang masih dirawat di PKU Muhammadiyah Blora. Penyebabnya apa? Untuk penyebab kejadian dari hasil olah TKP dan penyelidikan yang kami lakukan, sementara dari TKP bahwa bermula dari adanya lift yang digunakan untuk mengangkut barang dan karyawan atau pekerja yang akan melakukan pekerjaan pengembangan di lantai 5. Pada saat lift naik sekitar kurang lebih 12 meter, tahu-tahu lift itu tersebut jatuh terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalamnya sebanyak 13 orang mengalami luka, dan tadi yang saya sebutkan itu 3 meninggal dunia dan 10 orang luka-luka. Itu warga Blora semuanya. Untuk informasi sementara dari hasil identifikasi kami, koordinasi dengan dokter yang ada di Rumah Sakit PKU, semua adalah warga Blora. Yang meninggal namanya siapa? Kalau nama-namanya masih dalam pencatatan kami, sudah diidentifikasi, nanti kami sampaikan. Kalau jenis luka-lukanya dan mungkin patah tulang Luka-luka atau? kebanyakan adalah patah ya, karena tekanan yang sangat luar biasa. Jarak 12 meter jatuh dan posisi para korban itu ada di dalam kotak besi seperti lift itu. Posisinya di luar bangunan. Begitu. Yang harus bertanggung jawab siapa? Sementara kami saat sekarang ini melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang pekerja sebagai saksi yang mengetahui langsung kejadian dan juga mandor yang ada di lapangan.